Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapan saja Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini. Jumpa lagi dengan saya, Ishak Musa, Widya Iswara dari BPSDMD Provinsi Banten. Pertama, kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia yang sangat banyak sekali kepada kita, berupa iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita bisa berdiskusi kembali tentang pengantar pengadaan barang jasa pemerintah dengan submateri pelaku pengadaan bagian yang kedua. Moto hidup saya masih sama, yaitu ingin bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sedang proses pengadaan barang jasa, perlu teman untuk berdiskusi, silakan menghubungi nomor saya, baik seluler maupun WhatsApp-nya. Pada bagian yang pertama, kita sudah berdiskusi tentang pelaku pengadaan barang jasa, yaitu tentang tugas dan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang tercantum dalam pasal 9 dan pasal 10. Kemudian kita juga sudah berdiskusi tentang pejabat pembuat komitmen yang tercantum dalam pasal 11. Pada bagian yang kedua ini, kita akan diskusikan tentang tugas dari pejabat pengadaan yang tercantum dalam pasal 12, kemudian tugas dari Pokja pemilihan pada pasal 13, tugas dari penyelenggara swakelola tercantum dalam pasal 16, kemudian tugas dari agen pengadaan pada pasal 14, dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab penyedia barang jasa tercantum dalam pasal 17. Baik, berikutnya kita bahas tugas pejabat pengadaan. Didefinisikan sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Pengelola pengadaan barang jasa merupakan fungsional dari pejabat pengadaan barang jasa yang pada APBD ditetapkan oleh pengguna anggaran, sedangkan pada APBN ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Tugasnya untuk melaksanakan proses pengadaan langsung. Yang kedua, penunjukan langsung. Pengadaan langsung maupun penunjukan langsung yang diproses oleh pejabat pengadaan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan nilai 200 juta, sedangkan untuk jasa konsultan dengan nilai sampai dengan 100 juta. Kemudian, tugas dari pejabat pengadaan berikutnya yaitu memproses pengadaan barang jasa melalui e-purchasing untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan nilai 200 juta. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini jasa konsultan masih belum diatur pengadaannya jika dilaksanakan melalui e-purchasing. Selanjutnya, pejabat pengadaan ini bisa dijabat oleh personil lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa. Bapak Ibu, pada institusi TNI dan Polri itu tidak ada yang disebut dengan Japfung atau jabatan fungsional pengadaan barang jasa, sehingga sebutan personil lainnya ini itu digunakan untuk pengelola pengadaan yang ada di institusi TNI maupun Polri. Pelaku pengadaan berikutnya yaitu kelompok kerja pemilihan yang sering disebut atau disingkat sebagai Pokja pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Bapak Ibu, di instansi TNI Polri, kelompok kerja ini dijabat oleh
personil lainnya dengan persyaratan yang sama, yaitu memiliki sertifikat kompetensi untuk Pokja pemilihan. Kemudian, tugas dari Pokja pemilihan ini adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan untuk pemilihan penyedia selain e-purchasing. Kemudian, menetapkan pemenang pemilihan untuk tender penunjukan langsung barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai paling banyak 100 miliar. Kemudian, seleksi penunjukan langsung jasa konsultan dengan nilai paling banyak 10 miliar. Bapak Ibu, jika nilai di atas yang menjadi kewenangan Pokja ini, siapa yang menetapkan pemenang pemilihannya? Kita kembali ke materi pertama bahwa yang menetapkan pemenang untuk nilai di luar kewenangan dari Pokja pemilihan adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian, Bapak Ibu, berapa jumlah anggota Pokja pemilihan ini? Ditetapkan dalam Perpres, beranggotakan 3 orang, kemudian bisa ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan sepanjang berjumlah gasal. Jadi bisa 5, bisa 7, bisa 9 sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Pelaku pengadaan berikutnya disebut agen pengadaan. Bapak Ibu, siapa yang bisa menjadi agen pengadaan? Yang bisa menjadi agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Kemudian, apa tugas dari agen pengadaan tersebut? Yang pertama, dapat melaksanakan pengadaan barang jasa. Kemudian, jika dia sebagai Pokja pemilihan atau sebagai PPK, tugasnya mutatis mutandis dengan tugas Pokja pemilihan dan atau pejabat pembuat komitmen serupa dengan tugas Pokja pemilihan dan atau tugas dari pejabat pembuat komitmen. Pelaku pengadaan berikutnya yaitu penyelenggara swakelola, yaitu tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Bapak Ibu, tim ini hanya terdiri dari 3 tim saja. Yang pertama yaitu disebut dengan tim persiapan, tugasnya menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Kemudian yang kedua, tim pelaksana, tugasnya melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Kemudian yang ketiga, tim pengawas, tugasnya mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan secara swakelola. Bapak Ibu sekalian, pelaku pengadaan yang terakhir yaitu penyedia barang jasa. Sama enggak ya penyedia dengan pelaku usaha? Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kapan pelaku usaha tersebut disebut penyedia? Ternyata disebut penyedia jika pelaku usaha tersebut sudah berkontrak dengan pejabat pembuat komitmen. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pelaku usaha bagian yang kedua.
Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam materi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapan saja Bapak Ibu menonton tayangan ini.